Jebret Tim, kalau tadi kita udah bahas ya, ada pemain yang pensiun dan juga di Lego murah. Nah, ini kali ini ada pelatih yang kayaknya juga bakalan seumur hidup di Atletico. Karena diperpanjang terus, Ji. Memang ini apa ya? Mungkin udah cinta mati atau cinta buta atau mungkin ya memang mereka sudah punya hubungan yang sangat bagus banget selama memang nggak jeblok-jeblok amat. Kayaknya ini akan terus berlanjut sampai jangka panjang. Seorang Diego Simeone yang mungkin dikata-katain orang di apa negatif football, mainnya tarkam, gerasak gerusuk kalau istilah coach Justin nyaman sekarang. Tapi somehow dia selalu di-appreciate sama Atletico. Mungkin juga karena dia sudah membawa 2 kali Atletico juara dan juga pernah membawa Atletico menjadi finalis Liga Champions 2 kali. Ini membuat dia selalu menjadi punya tempat di hatinya supporter Atletico dan juga pemilik dari Atletico Madrid. Lo melihat Simeone masih jangka panjang, apakah memang Atletico nggak mau ganti suasana, nggak mau mencoba pelatihan dengan gaji juga mungkin lebih murah atau mungkin pelatih muda gitu? Ya gue ngeliat ya ini unik juga karena udah dari periode COVID lah katakanlah. Tiap tahunnya gue dengar selalu ada isu dia mau dipecat segala macam, performa timnya Tapi gak nyatanya bagus. diperpanjang terus ya. Tapi hasilnya dia perpanjang dan yang lebih penting lagi dia bisa ngebalikin situasi terus loh. Dia Simeone gue salutnya begitu, walaupun taktiknya gitu-gitu doang, tapi dia ketika dibutuhkan untuk menang dia bisa ngelakuin itu dan terbukti salah satunya pernah juara juga di musim di 2020-2021 Kalau kata orang musim Covid ya. walaupun musim Covid kosong stadionnya juga, tapi itu kan menunjukkan kalau dia ini punya Liverpool kemampuan. juga Liverpool Covid juara juara. musim Covid nih. Sebelum Covid datang udah beda itu Nerusin fokusnya. doang jadi. Udah Iya, nerusin. betul. Nah, kalau di musim lalu pun juga gitu Simeone, di bulan periode Oktober November diisukan akan dipecat dan nggak bisa berbicara banyak di Liga Champions juga di fase grup terseok-seok, tapi abis itu di tahun 2023 secara tahun kalender dia salah satu tim yang paling mengesankan juga si Atletico dengan Simeone ini. Dan kalau ngomongin soal perpanjangan kontrak yang menarik di ketika perpanjangan kontrak yang sekarang, justru gajinya di-reduce atau dikurangin gitu. Gajinya dikurangin dan dia rela untuk ngelakuin itu dan dia kayaknya emang udah cinta aja sih sama Atletico. Dan kalau gua ngeliat faktor lain yang penting adalah gua menemukan hal ini tuh termasuk hal yang jarang-jarang lah ketika ada pelatih dan suatu tim begitu ikonik bisa bertahan begitu lama. Ya ini udah hitungan belasan tahun juga ya, mungkin ini bakal jadi kayak Arsene Wenger bersama Arsenal, habis itu Ferguson bersama MU. Ini termasuk hal yang unik gitu. Ketika lu ngelihat ada tim yang begitu sabar bersama pelatihnya, tapi ya gua harap Atletico-nya juga bisa lah, nggak cuma nurunin gaji pelatihnya, tapi nge-backup pelatihnya dengan membeli pemain-pemain yang sesuai kebutuhannya dia. Karena salah satu masalah Atletico sekarang nggak kalau beli pemain tuh nggak menyesuaikan kebutuhan tim dan juga nggak terlalu terproteksi dengan budget yang dikeluarkan tuh terbatas bagi si Simeone. Ya itu apakah mungkin salah satunya adalah ya selain mungkin karena dua-duanya nggak bisa move on ya, tapi salah satu manajemen akhirnya suka sama dia di luar dari apresiasi terhadap apa yang pernah dicapai, karena Simeone nggak pernah nuntut banyak hal lah, karena nih tim dulu di saat dia lagi bangun Wanda kan dia jual-jual banyak pemain yang mungkin pemain talismannya even Griezmann sampai semua kiper-kipernya dijual juga, tapi somehow Simeone selalu bisa membalikan itu dengan pemain yang mungkin dibeli oleh manajemen. Lu lihat apakah itu menjadi salah satu akhirnya manajemen membuat Simeone ada di situ terus? Iya, walaupun sekarang ini kita masuk ke area yang belum pernah terjadi ya sebelumnya di eranya Simeone, di mana Atletico itu belum memulai pembicaraan kontrak dengan sang pelatih. Biasanya itu kalau kontraknya kan habis Juni 2024 nanti, biasanya bulan-bulan ini tuh mungkin udah pengumuman atau bahkan udah deal soal kontrak dengan pelatih baru. Tapi kalau Marca melaporkan memang baru window Oktober internasional ini, jadi dicari jeda internasional dulu, baru manajemen klub ngobrol sama Natalia Simeone. Itu kakak apa adeknya yang itu apa? Gue bilang Natalia Imbruglia, Bukan. Thorn ya, tahu ya. Tahu gak masih? Tahu ya, Masih ya, visual lebih tahu fun lah. lagi, gue lupa saya. Terus. Iya, jadi dia ngobrol sama Natalia Thorn itu, Natalia Simeone. Ini akan dilakukan pada Oktober ini atau pada jeda internasional November berikutnya. Tapi yang harus dilihat secara performance, tadi Rizal juga udah bilang mereka salah satu tim terkuat sepanjang 2023. Sepanjang tahun ini mereka 14 kemenangan beruntun di Metropolitano. Mereka hanya perlu satu kemenangan lagi, yaitu nanti ketika menjamu Alaves nih setelah international break. Kalau mereka bisa melakukan itu, rekor klub pecah. Lagi-lagi setelah dari 2011 masih ada aja rekor yang bisa dipecahkan oleh Simeone
Simeone. Jadi memang harganya begitu tinggi ya di depan para manajemen klub dan juga para fans. Tapi untuk kedepannya sebenarnya Atletico ini juga lagi dalam masa perubahan karena mereka katanya akan mendatangkan Matteo Alemany yang direktur olahraganya si Barca untuk restrukturisasi manajemen teratasnya dia lah. Jadi mungkin itu juga penyebab kenapa kali ini pembicaraan perpanjangan kontrak Simeone dengan ATM lebih lambat dari biasanya. Tapi kalau media-media Madrid mengatakan vibes-nya sama lah antara ATM dan Simeone bahwa mereka ingin bekerja sama lagi untuk tahun-tahun ke depan. Dan juga faktor lainnya yang gue tadi Firzi udah ngomongin soal teritori yang belum pernah dialami oleh Atletico sebelumnya. Mungkin kalau bagi sudut pandang Simeone juga ngerasain hal yang demikian. Tapi dari segi profil pemain, karena beberapa pemain yang udah bekerja sama lama dengan Simeone ini seperti Koke, Saul, abis itu Oblak segala macam. Gimenez lah buset ada yang Iya, Gimenez masih fine lah. Tapi kalau nama-nama yang tadi sebelumnya gue sebut itu kan mereka udah menua gitu. Mereka menua bersama-sama. Tapi gue belum melihat manajemen Atletico ini melakukan penyegaran tim untuk jangka panjang pemain-pemain untuk menggantikan tersebut. Dan juga yang salah satu faktor paling berpengaruh juga mungkin bisa gue khawatirin ke depannya, backline Atletico ini udah bukan kayak tipikal backline-nya Simeone lagi kayak dulu lah. Dulu kan solid banget, Juan Fran, Godin segala macam, tipe-tipe yang agresif, petarung segala macam. Tapi sekarang ya itu profiling mereka soal menggantikan pemain itu masih agak lambat pergerakannya dari manajemen, dan akan sangat reasonable apabila tadi yang seperti Mas Firzi bilang kalau mereka mau melakukan penyegaran secara struktural, karena itu bisa jadi ya penyegaran secara profil pemain juga untuk pemain-pemain yang lebih tepat guna dan juga lebih tepat taktikalnya seperti apa yang diharapkan oleh Simeone. Walaupun kalau dia main tuh sama sekali nggak enak buat ditonton lah bagi gue Simeone itu, tapi kan itu yang taktik yang membawa mereka ke final Liga Champions 2 kali juga. Jadi gue rasa penting bagi manajemen Atletico untuk bisa mendukung kemauan si Simeone ini soal pemilihan pemain-pemain baru nanti. Tapi gue cukup suka loh ngeliat dia main, ya maksudnya ketika menghadapi tim-tim besar ya. Artinya ada antitesisnya, anti teorinya, dan kadang kalau mainnya sama-sama cantik dua-duanya tim tuh kayak nggak ada fightingnya. Dan gue kadang suka ngeliat ya mungkin kayak Newcastle, kayak Milan, sampai Atletico kan akhirnya ada physical duel-duelnya itu yang membuat kayaknya laga tuh lebih menarik adrenalin, bikin kita tuh lebih wah seru nih, rame nih gitu kan. Tapi ya mungkin juga tolak ukur Atletico juga mungkin bukan kayak Barca atau Madrid yang pengennya juara mulu. Mungkin dengan selalu berada di papan atas saja dan juga bisa mendatangkan keuntungan menjual-jual pemain yang harganya mungkin dibeli dengan gak begitu mahal, dijual dengan harga mahal, sudah cukup buat Atletico menilai sebuah kesuksesan dan yang membuat Simeone bisa menjaga tetap ada di finansial yang cukup stabil. Kalau dari soal pelatih ini juga nggak kalah serunya ngomongin soal Pep Guardiola yang belakangan juga 3 pertandingan terakhir kalah gitu. Mungkin ada 1 pertandingan di Liga Champions menang diselingin dengan ketika ada Rodri, tapi di luar itu mereka mengalami 3 kekalahan. Apakah ini membuat seorang Pep Guardiola tahun ini bakal menjadi lebih bumpy dibandingkan tahun lalu? Mungkin tahun lalu pun bumpy sebelum dia ketemu tactical box-nya itu ya. Tapi apakah tahun ini dia bisa menemukan strategi baru atau menurut lo apa yang berubah dari tahun ini? Menurut gue ya, tahun ini mungkin ada faktor lini tengah yang paling berdampak banget, yaitu core-nya. Mungkin kalau gue bilang musim lalu yang bisa mengantarkan mereka ke treble kan Rodri, KDB dan juga Gundogan. Dan ketika 3 pemain ini, Rodri masih stay tapi 2 pemain ini nggak available sepanjang musim ini dampaknya yang belum pernah dipikirkan sama Pep sebelumnya mungkin. Faktor-faktor seperti ini. Tapi kalau ngomongin soal history ya, Pep juga pernah sebelum-sebelumnya ketika dia treble bersama Barcelona pun diikuti dengan musim selanjutnya sangat-sangat goyang banget. Jadi kalau secara historis Pep pernah ngalamin ini sebelumnya. Mungkin ada faktor hilang rasa lapar segala macam. Tapi kan board udah coba mendukung dengan mendatangkan pemain-pemain baru untuk bisa nge-backup strategi-strategi yang perlu dilakukan sama Pep di musim ini gitu. Tapi kalaupun sampai akhir musim nanti City gak berubah seperti sekarang, walaupun gua nggak yakin juga ya kayak begitu. Tapi kalau sampai pun itu terjadi, gua nggak akan heran karena Pep sendiri pernah ngalamin ini sebelumnya. Soal paceklik gelar itu bukan hal yang unik banget kok ke Pep karena ini pernah terjadi. Tapi ya kita akan lihat apakah Pep masih punya magis seperti musim lalu, perubahan taktikal di tengah musim. Ya ini kan tipikal Guardiola banget. Tapi kalau soal faktor musim ini kenapa begitu agak menurun, ya jelas karena underperform juga dia dari lini depannya dan juga dari lini tengah yang dihajar sama badai cedera kalau menurut gue. Atau mungkin terlalu harsh juga gak sih untuk langsung menjudge dia secara taktikal dan lain-lain, karena give him a break lah, dia baru saja memenangkan treble dan bahkan sebelum 3 pertandingan terakhir dia kalah, orang masih menilai City masih menjadi tim monster walaupun mungkin ada tanda-tanda dia mungkin gak sekuat itu. Tapi kan itu ada faktor Rodri absen, KDB cedera cukup panjang, Haaland pun juga gak ada yang supply, dan
adaptasi beberapa pemain baru, let's say Jeremy Doku mungkin secara individual oke, tapi mungkin secara chemistry-nya belum terlalu dapat. Guardiol pun juga belum terlalu dapat. Lo melihatnya apa sih yang apakah emang terlalu harsh aja sekarang komentar-komentarnya? Iya, si Pep juga bicara itu ya di press con-nya setelah laga kemarin. Dia bilang ya, kalian tuh lagi membicarakan tim yang akan mengejar gelar keempat apa kelima ya secara beruntun, suatu hal yang belum pernah terjadi di Liga Inggris sebelumnya. Ini levelnya dia emang udah tinggi banget, jadi dia expectation-nya pasti mengikuti. Kalah sekali, kalah dua kali pasti kena sorotan. Yang menarik memang kalau kita bicarakan terakhir kali City kalah 2 laga beruntun itu kan terjadi Desember 2018. Ketika itu yang nggak ada di tim itu juga adalah Fernandinho. Jadi memang ada kelemahan Pep itu adalah ketika dia nggak punya pivot sirkulator bola di tengah itu, dalam diri Fernandinho dulu dan sekarang adalah Rodri. Tapi kalau kita bicara juga pembelian barunya Pep, tadi kan udah dibilang adaptasi mereka mungkin perlu waktu. Tapi kita juga harus lihat karakter pemain seperti mereka apa. Doku misalnya, kalau misalnya ada Doku ada di tim, ada Alvarez, ada Mateo Kovacic, ada Mateus Nunes. Pemain-pemain yang secara karakter adalah dribbler, secara pemain-pemain yang secara karakter selalu ingin membawa bola. Itu yang mungkin membuat lini tengahnya tuh nggak ada ketenangan permainan, mungkin seperti ketika ada Gundogan, seperti ketika bahkan Riyad Mahrez pun nggak tiap kali berusaha beat his man ketika bermain. Bernardo Silva bermain kalau ketika dia ada juga dia tense untuk bisa menurunkan tempo. Jadi pemain-pemain baru ini belajar dalam lingkungan yang sulit, ya apalagi ketika lo nggak punya leader seperti Gundogan, standar lo tinggi, habis itu KDB di saat yang sama cedera. Jadi ini buat Pep emang ujian, tapi kalau dibilang dia udah mulai kehilangan dan lain-lain, ya ini masih 30 pertandingan kok, masih banyak sekali pertandingan yang bisa dimainkan, dan Rodri juga akan balik nanti mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi pembicaraan kita akan lanjut ke Man City is back, Haaland balik golin dan lain-lain, standar lah. Mentalitas juara, genius. Ya karena memang mungkin beberapa pemain di luar Haaland ya, Haaland mungkin walaupun buntu tapi dia udah nabung 8 gol ya, give him a break lah gitu kan. Dan yang dipertanyakan justru adalah pemain-pemain sayap ya kan. Dulu kan dia selalu punya sayap yang cukup produktif juga, nggak cuma tajam tapi produktif. Mahrez tuh gitu-gitu produktif banget. Dulu juga ada Sterling di saat masa produktif. Sekarang kan kayaknya dia belum ada yang pakem untuk ada di posisi winger dan juga produktif. Foden dicoba kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Doku mungkin lebih bagus juga jadi super sub. Di kanan kayaknya dia belum nemuin yang benar-benar bisa produktif ya. Paling Alvarez yang posisinya menurut gua juga posisi anomali. Grealish pun juga belum nyetel gitu kan sekarang musim ini. Lu lihatnya apakah ini memang ya nunggu waktunya aja mereka panas gitu. Ya gue rasa sih demikian ya. Mereka harus nunggu waktu. Mereka juga pemain-pemainnya kan taktiknya gue bilang ya, ngomongin soal taktiknya loyo segala macam. Ini kan taktik yang emang complicated di atas lapangan, di atas kertas ini taktik yang begitu rumit, kompleks banget yang dilakuin sama Guardiola. Dan kalau ngomongin soal kenapa nggak progresifnya nggak seperti City sebelumnya, ya ini taktikal Guardiola seperti ini sekarang. Mungkin kita ngeliat wajah baru City, yang mana kemarin ketika lawan Arsenal pun kita ngeliat banyak banget pemain yang sebenarnya defensive mindednya lebih tinggi ketimbang attacking mindednya gitu. Dari segi prioritas permainan mereka lebih nyaman untuk bertahan. Kalau untuk tipe yang nyerang kan cuma beberapa doang sekarang di City ketika yang tersedia sekarang. Tapi kalau untuk ke depannya gue ngeliat ya seharusnya Mateus Nunes nggak perlu waktu lama-lama lagi untuk segera nyetel. Dan si Doku juga mungkin butuh penyesuaian seperti apa sih winger yang dibutuhin sama Guardiola. Karena kan dia demanding dia terhadap pemain pun begitu tinggi sebenarnya si Guardiola ini. Dan secepat mungkin Haaland balik ke insting ngegolinnya lagi ya mungkin menurut gue akan begitu juga, City akan segera kembali ke performa utamanya. Karena musim lalu pun nggak perlu main bagus, Haaland bisa golin juga, dan itu yang akan terjadi menurut gue ke depannya nanti. Sebenarnya menarik ya kalau Panji bilang bandingin winger-wingernya ya, performance winger ya, karena itu persis yang ditanya juga ke Pep kemarin. Ketika dia bilang kalau saya nggak ada Rodri, saya ingin lebih ada solidity dan compactness di lini tengah. Makanya mereka nggak bermain terlalu wide. Betul. Makanya sehingga hal itu yang menyebabkan para wingernya dia mulai menderita. Kayak ya contohnya kemarin lah ketika lawan Arsenal, City nyatetin hanya 4 tembakan dan 1 on target, itu adalah angka terburuk mereka di Premier League sejak 2010. Itu jauh banget, dan ini yang membuat kita juga harus melihat bagaimana hilangnya satu orang ya berpengaruh besar terhadap sistem. Bagaimana Pep itu lebih menginginkan, itu mungkin mentalitas dia juga sih sebenarnya. Entah dia kebawa
bagaimana dia udah lama kan di Inggris dan dia melihat kebangkitan Arsenal juga. Jadi kita lihat ada sedikit indication bahwa oh mungkin saya keluar dari Emirates ini dengan seri aja udah bagus. Karena kita lihat nggak ada itu, kalau menurut bahasanya Rizal, nggak ada urgensinya walaupun mereka bermain direct, tapi itu nggak ke translate menjadi sebuah serangan-serangan yang mematikan kayak City biasanya, dan dia kayaknya puas dengan hasil seri hingga akhirnya datang gol Martinelli itu. Ya mungkin dengan hasil ini membuat para kompetitor-kompetitor dari City mungkin agak sedikit lengah. Oh jangan City nggak sekuat tahun lalu, tapi lihat mungkin nanti abis paruh musim kalian akan melihat City kembali dan akan bilang ya itulah mentalitas juara, kejeniusan Pep Guardiola dan dia akhirnya juara lagi. Itu mah maunya lu, Ji. Enggak dong, kalau gue Jangan maunya City. MU udah di atas lah. Kali gue maunya City juara. Tapi secara netral gue akan menilai ini tim yang masih kuat walaupun memang butuh adjustment di beberapa pemain barunya. Betul. Dan Jebret Tim, sesaat lagi kita juga masih ada punya bahasan lainnya yaitu tentang timnas Inggris yang gak kalah menarik. Jadi jangan kemana-mana ya.